Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar pekerja migran. Baik pekerja migran yang mau masuk ke Taiwan ataupun pekerja migran yang cuti dan mau balik lagi ke Taiwan, ini juga salah satunya. Dan nanti juga aku mau kasih tahu informasi mengenai pekerja migran yang satu hari tidak ada kabar atau kabur ya teman-teman. Kayak gimana sanksinya, berapa dendanya. Ini adalah aturan terbaru. Jadi buat teman-teman simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like and subscribe dulu. Terima kasih. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, aku mau memperkenalkan ke teman-teman semua aplikasi pengiriman uang resmi amanah dan juga kita itu irit lebih banyak. Apalagi kalau bukan aplikasi YourPay. Aplikasi YourPay ini bener-bener aplikasi yang bagus banget. Kalian wajib coba karena kita bisa melakukan transaksi apa aja tanpa keluar rumah. Dan kalau kita pakai aplikasi YourPay, kita irit lebih banyak karena satu kali ongkir di Taiwan aja hanya 100 NT dolar kita bisa transfer ke 3 nomor rekening Bank Indonesia. Kita juga bisa belanja online di Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Teman-teman juga bisa beli pulsa internet, beli token listrik, dan juga bayar cicilan ataupun bayar zakat. Dalam satu hari kalian bisa isi saldo 40.000 NT, dalam satu bulan kalian bisa isi saldo 80.000 NT. Nah teman-teman, jangan lupa download aplikasi YourPay ya, kalian harus coba. Nah, oke guys, jadi kali ini aku mau membagikan informasi seputar pekerja migran di Taiwan. Jadi pada tanggal 26 Juli 2022, pekerja migran di Taiwan tidak lagi harus ditanggung oleh rencana asuransi kesehatan COVID-19 sebelum mereka dapat diizinkan memasuki negara Taiwan. Hal ini telah disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau MOL yang diumumkan pada Selasa 26 Juli 2022. Aturan terkait COVID-19 pada April lalu, para pekerja migran yang kini masuk Taiwan harus divaksinasi lengkap dan hanya sejumlah kecil yang positif. Dan pekerja migran yang dites positif setelah memasuki Taiwan juga dikarantina di pusat karantina terpusat yang ditetapkan atau hotel anti-epidemi. Tidak perlu lagi memaksa majikan untuk membeli paket asuransi COVID-19. Jadi menghapus aturan asuransi COVID-19 ini juga meringankan prosedur teman-teman, meringankan majikan juga. Kalau pada tanggal 1 Desember lalu di 2021 kemarin ya, pekerja migran yang tiba di Taiwan harus ditanggung oleh rencana asuransi kesehatan COVID-19 sebelum tiba di Taiwan. Dan biaya rencana asuransi COVID-19 ini ditanggung oleh majikan. Dan meski mulai Selasa 26 Juli 2022, asuransi kesehatan COVID-19 pekerja migran tidak wajib lagi, tetap diingatkan untuk menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 dari pekerjanya yang diambil 2 hari sebelum terbang ke Taiwan. Jadi meski asuransi kesehatan COVID-19 ini telah dihapus ya teman-teman, tetap kalian mau masuk ke Taiwan itu harus menyiapkan hasil tes PCR negatif COVID-19. Dan juga tetap diingatkan untuk membawa kartu sertifikat vaksinasi dosis lengkap. Nah, buat teman-teman atau majikan teman-teman yang sudah terlanjur beli paket asuransi kesehatan COVID-19, yang belinya itu sebelum tanggal 26 Juli 2022, polis asuransi kesehatan tetap berlaku selama masa asuransi. Nah, yang sudah beli paket asuransi kesehatan COVID-19 tapi pekerja migrannya belum tiba di Taiwan, maka majikan boleh membatalkannya. Nah, ini berlaku buat teman-teman calon TKI yang mau masuk ke Taiwan. Kalau sebelumnya itu kalian harus, majikan kalian itu atau calon majikan kalian itu harus menyiapkan asuransi kesehatan COVID-19 buat pekerja migrannya. Dan buat TKI yang mau cuti harus menyiapkan asuransi kesehatan sebelum kalian cuti. Nah, kali ini untuk asuransi kesehatan COVID-19 tidak berlaku lagi. Nah teman-teman, itu tadi aturan masuk ke Taiwan aku sudah sampaikan, dan sekarang aku mau menyampaikan buat pekerja migran yang sudah tidak ada kabar lagi. Jadi jangan di skip-skip, tetap simak video ini sampai habis. Nah teman-teman, kalau pada tanggal 26 Juli 2022 kemarin, Kementerian Ketenagaan Kerja telah menghapus asuransi kesehatan COVID-19, dan kali ini pada tanggal 24 Juli 2022, Kementerian Ketenagaan Kerja atau MOL Taiwan dari Minggu mengklarifikasi bahwa majikan dapat mengajukan laporan segera setelah pekerja migran tidak masuk kerja tanpa pemberian alasan atau tidak dapat dihubungi dan tidak perlu nunggu 3 hari lagi. Jadi
buat majikan yang 1 hari itu pekerja migrannya itu tidak ada kabar. Misalkan nih teman-teman pekerja migrannya itu liburan gitu ya, berangkat pagi dan biasanya malam udah sampai di rumah. Ini sampai tengah malam belum sampai di rumah, maka majikan itu boleh lapor, tidak perlu menunggu 3 hari. Kalau aturan sebelumnya 3 hari pekerja migran tidak ada kabar atau tidak pulang-pulang gitu ya, majikan wajib lapor selama 3 hari. Kali ini tidak usah menunggu 3 hari, tapi hanya 1 hari aja. Kalau pekerja migran tidak ada kabar sama majikan, maka majikan boleh laporan. Dan di sini Kementerian Ketenagaan Kerja atau MOL juga mengingatkan kepada anggota masyarakat bahwa individu yang melaporkan pekerjaan ilegal pekerja migran berhak atas hadiah uang tunai sebesar 5.000 sampai 70.000 NT dolar. Ini per kasusnya ya teman-teman. Nah, untuk mencegah terjadinya pekerja ilegal, pekerja migran, MOL mengirim amandemen undang-undang yang ada untuk ditinjau oleh eksekutif Yuan. Yang intinya hukuman berat untuk majikan dan calo ilegal yang jika disetujui didenda 150.000 NT dolar sampai 750.000 NT dolar akan dikenakan setiap kasus di mana seorang majikan dinyatakan bersalah memperkerjakan pekerja migran ilegal. Nah, jadi teman-teman, untuk majikan yang memperkerjakan pekerja migran tidak resmi, maka dendanya 150.000 NT dolar sampai 750.000 NT dolar. Denda ini juga berlaku untuk agensi kaburan ya teman-teman. Mencatat denda untuk calo ilegal 300.000 sampai 1,5 juta NT dolar untuk setiap pekerja yang mereka tangani. Jadi denda kali ini, aturan yang dilontarkan pada tanggal 24 Juli 2022 lebih besar ya teman-teman dibanding yang aturan sebelumnya. Dendanya itu sebesar 100.000 sampai 500.000 NT dolar untuk majikan yang mempekerjakan pekerja migran tidak resmi dan juga untuk agensi kaburan. Ini per kasusnya, dan ini tuh kalau dapat persetujuan dari eksekutif Yuan, jadinya tuh nggak langsung didenda juga ya teman-teman, harus ada persetujuan juga dan diperiksa dulu seperti itu. Jadi ini yang aku sampaikan adalah aturan terbaru dari Kementerian Ketenagaan Kerja Taiwan. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap jaga diri ya, dan hati-hati buat teman-teman semua yang sudah emang kabur itu udah menjadi keputusan kalian harus tetap hati-hati, jaga diri. Dan buat teman-teman yang tahu biarlah teman-teman kita bekerja di Taiwan itu sudah menjadi keputusannya, kita doakan aja semoga selamat, lancar dan berhasil. Nah, buat teman-teman yang belum kabur, jangan kabur ya, kerja dengan baik-baik, dan apabila ada masalah teman-teman bisa aja langsung lapor ke 1955. Yang pertama kalian lapor dulu ke agensi kalian, dan habis itu kalau tidak ada respon kalian bisa lapor ke 1955. Apapun itu caranya, gimana pun alasannya, kalian harus mengumpulkan bukti-bukti agar kalian itu tetap ditangani, tetap dibantu sama pemerintah atau kedutaan atau Depnaker seperti itu. Kalau kalian ada masalah dan menurut kalian itu masalahnya besar, kumpulkan bukti-bukti lalu lapor. Kalian akan cepet dapat jalan keluarnya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa semangat bekerja, lakukan yang terbaik buat kalian. Oke guys, jadi itu aja informasi dari aku, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, teman-teman bisa aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Aneta Anggreni agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe, dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa buat TKI Taiwan, kalau mau kirim uang pakai aja aplikasi Europay ya. Aman, resmi, amanah, dan juga ini aplikasi beda dari yang lain. Kalian irit lebih banyak, wajib coba dulu ya.